Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Bersama saya, MIA Shaneta. Walaupun mungkin cuaca di luar sana kurang bersahabat, tentunya saya berharap kita semua tetap penuh semangat dan sukacita. Dan hari ini saya akan didampingi oleh narasumber kita. Beliau adalah Romo Diocesan Ricky Maulana. Mari kita sapa dulu Romo. Selamat datang Romo Ricky. Apa kabar Romo? Terima kasih, kabar baik Bu Sen. Para pemirsa, pendengar yang terkasih, selamat jumpa. Iya. Dan kita akan segera mulai acara ini, dan sebagaimana biasanya acara akan dibuka dengan doa yang akan dipimpin oleh Romo Ricky. Silakan Romo. Ya, terima kasih Bu Sen. Para pemirsa dan para pendengar yang terkasih, marilah kita awali perjumpaan kita pada kesempatan kali ini dengan pertama-tama memohon bimbingan Tuhan supaya Ia sendirilah yang membuka hati dan pikiran kita akan sabdanya. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami memuji dan meluhurkan Dikau karena Engkau berkenan menjumpai kami dengan mengutus Yesus Kristus Putramu. Semoga kami Kau kuduskan agar layak menyambutnya. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan turun ke Gunung Sinai di hadapan seluruh umat. Bacaan diambil dari kitab Keluaran. Pada bulan ketiga setelah keluar dari tanah Mesir, orang Israel tiba di padang gurun Sinai pada hari yang sama. Setelah berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung Sinai. Bersabdalah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh seluruh bangsa apabila aku berbicara dengan Dikau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadamu." Lalu Musa menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Maka bersabdalah Tuhan kepada Musa, "Pergilah kepada bangsa itu, suruhlah mereka menguduskan diri hari ini dan esok, dan mereka harus mencuci pakaiannya. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap-siap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun ke Gunung Sinai di depan mata seluruh umat. Dan terjadilah pada hari ketiga, pada waktu fajar, guntur gemuruh dan kilat menyala-nyala. Awan tebal meliputi gunung, dan terdengarlah bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa di dalam perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah. Mereka berdiri di kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya oleh asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dapur, dan seluruh gunung sangat gemetar. Bunyi sangkakala kian lama kian keras. Musa lalu berbicara dan Tuhan menjawabnya dalam guruh. Tuhan lalu turun ke atas gunung Sinai ke puncak gunung itu. Lalu Tuhan memanggil Musa ke puncak gunung, dan Musa pun naik ke atas puncak itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah leluhur kami. Terpujilah Engkau Tuhan Allah leluhur kami. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah namamu yang mulia dan kudus. Terpujilah Engkau dalam baitmu yang mulia dan kudus. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di atas tahta kerajaanmu. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau yang mendugai samudra raya. Kepadamulah pujian selama segala abad. Terpujilah Engkau di bentangan langit.
Kepadamulah pujian selama segala abad. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari sekarang kita siapkan batin kita untuk mendengarkan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Kau nyatakan kepada orang kecil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepada mereka, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa yang tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajar mereka dengan perumpamaan. Karena biarpun melihat, mereka tidak tahu. Dan biarpun mendengar, mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku sembuhkan. Akan tetapi, berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari segera kita mulai perbincangan hari ini. Ya, Romo Riki, pada kesempatan kali ini hal-hal penting dan menarik apa yang rasanya perlu untuk Romo sampaikan? Ya, terima kasih Bu Sen. Para pemirsa dan para pendengar yang terkasih, saya ingin pertama-tama mengajak kita untuk melihat figur Musa di dalam bacaan pertama. Ya. Karena figur Musa ini cukup menarik ini ya. Mengapa? Dari bacaan pertama yang kita dengarkan bersama dari kitab Keluaran. Tadi kita bisa melihat bagaimana Musa sebagai, bisa kita katakan, hamba Allah lah ya, pelayan Allah. Ya. Tetapi di satu sisi dia juga adalah seorang pemimpin tapi juga pelayan umat. Ya. Dan sebagai seorang pelayan inilah Musa itu melakukan hal yang tidak mudah. Supaya apa? Supaya komunikasi antara Allah dengan umat Allah itu bisa terjadi. Hal yang tidak mudah ini yang saya maksudkan adalah dia itu harus naik turun gunung ya. Bayangkan. Ya. Kita bisa membayangkan beratnya. Yang upaya yang dilakukan oleh Musa. Ketika dia harus berbicara kepada Allah, dia harus naik gunung dulu ya. Dan ketika dia ingin menyampaikan apa yang menjadi sabda Allah kepada umatnya, dia turun gunung lagi. Nanti bagaimana reaksi dan jawaban umat itu akan disampaikan Musa kepada Allah, dia naik ke gunung lagi. Dan bagaimana tanggapan Allah untuk umatnya, nanti dia turun lagi. Jadi saya melihat ini figur seorang yang luar biasa lah. Bagaimana dia punya komitmen dan passion juga mungkin ya. Dan juga ya tentu saja iman yang kuat. Pantang menyerah. Ya. Sehingga kalau kita ingin belajar dari figur Musa, saya merasa bahwa ia menjadi seorang, mungkin sehari-hari kita bisa melihat ya, menjadi orang yang aktif ya di gereja, entah itu sebagai prodiakon, sebagai pengurus lingkungan, ya kan,
Nah, itu kan kerap kali juga ini ya, menjadi perantara gitu. Dan ya kita tahu bagaimana seringkali menjadi perantara itu yang tidak mudah ya. Betul. Yang betul. satu sisi mau mengatakan begini, yang sisi lain mengatakan hal yang berbeda, dan kita dari tengah-tengah kadang-kadang juga bingung juga gitu. Kendalanya cukup banyak di Cukup banyak lapangan. dan real ya. Real, Dan iya betul. mungkin baik juga kita belajar dari Musa ya, bagaimana Iya, Musa iya. dengan segala kesulitannya, tapi ya dia melakukan itu karena ya itulah panggilannya. Iya, iya. Dan kita juga temui faktanya masih ada pengurus-pengurus gereja, dalam hal ini juga penengah ya Romo ya, Iya, yang tidak selalu mudah mengatur betul. umat ya Romo. Betul. Ya. Dari DPH meminta seperti ini, dari lingkungan, umat lingkungan meminta hal yang lain, itu kan kadang-kadang juga jadi kesulitan yang real juga ya. Iya, iya. Dan kadang kita juga lihat ya Romo, kalau tidak semua orang bertahan gitu. Jadi tadi sebenarnya Romo ingin mengatakan bahwa Musa ini memberi contoh yang baik atas komitmen yang dipegang teguh. Betul, seperti itu ya Romo. Ya inilah komitmen, tapi juga komitmen ini dimaknai sebagai panggilan ya, panggilan. Dia terpanggil untuk menjadi pelayan Allah, hamba Allah, dan akhirnya inilah yang dilakukan oleh Musa sampai dengan akhirnya. Iya, iya, iya. Nah mungkin Romo bisa lanjutkan lagi tentang apa saja sih yang bisa kita lihat dari Musa ini, Romo. Ya kalau saya lihat sih pertama-tama itu ya, bagaimana Musa itu dia menyadari bahwa apa yang dia lakukannya itu adalah panggilan hidupnya. Dan kesadaran bahwa itu adalah panggilan hidupnya itulah yang akhirnya membuat dia komit. Iya, iya. Dia kan kerap kali kadang-kadang juga tidak hanya putus asa dengan umat. Kadang-kadang kan kita lihat di dalam perjanjian lama, bagaimana Musa sendiri kan dia juga bergelut ya untuk memahami ini rencana Allah. Kadang-kadang dia sendiri nggak mengerti. Dia bingung. Kadang-kadang mungkin dia juga tidak terima dengan apa yang menjadi rencana Allah terhadap umat Israel. Tapi ya dia sadar bahwa yang menentukan bukan dia. Dia bukan Allah. Dia itu hamba atau pelayan. Makanya dia sadar itu dan dia mencoba ya menjalani panggilannya itu. Panggilan yang akhirnya diwujudkan menjadi sebuah komitmen, dan komitmen inilah yang akhirnya membuat Musa ya bisa terus setia dengan segala pergulatannya gitu. Oke, tadi Romo ada menyebutkan kalimat yang bagus sekali, bahwa Musa ini adalah tipe orang yang punya kesadaran penuh akan panggilan hidup. Ya. Kesadaran penuh ya Romo ya. Jadi, nah mungkin Romo bisa berikan contoh-contoh dalam keseharian yang Romo temui di banyak tempat. Ya, saya memahaminya begini ya, ketika kita dipercayakan sesuatu ya, entah itu tugas atau pelayanan gitu. Mungkin kita tidak akan langsung sadar bahwa inilah jalanku ya. Kerap kali justru kadang-kadang kita merasa bahwa karena ini berat, jadinya ini kayaknya bukan panggilan saya deh gitu. Karena berat, jadi merasa itu bukan panggilannya. Tapi kan ya terkadang nggak seperti itu juga ya. Mungkin berat karena apa? Karena itu sesuatu yang baru, makanya itu berat untuk kita. Tapi ketika kita jalani, ya akhirnya kita bisa melewati mungkin setahap demi tahap gitu, selangkah demi langkah, dan akhirnya kita bisa memaknai, oh iya, jangan-jangan atau bisa jadi, ya disinilah mungkin Tuhan memanggilku untuk. Apalagi ketika kita melihat bahwa ternyata dengan apa yang aku lakukan, ke orang lain terbantu ya gitu. Jadi bisakah dikatakan karena itu berawal dari niat awalnya, Romo? Ya bisa jadi ya. Niat, walaupun mungkin awalnya bukan niat yang penuh, tapi ingin coba-coba. Terus akhirnya dia merasa, ya itu tadi, kok apa yang aku upayakan walaupun sulit ya, penuh tantangan, tapi kok saya ngerasa kok ada orang lain yang mungkin terbantu ya. Terus saya sendiri merasa kok justru bisa lebih dekat dengan Tuhan ya. Dan itu hanya mungkin dicapai kalau orang itu komit ya Romo. Betul nggak? Kalau ada kesulitan dikit dia mundur tidak akan sampai di titik itu. Tidak akan sampai sih ya. Begitu ya Romo. Iya, karena kan bagaimana mungkin kita bisa sadar bahwa itu adalah panggilan kita ketika kita merasa kesulitan dikit, mundur aja deh gitu. Ya saya sih saya hanya berpikir gini, kita nggak usah bicara mengenai hal-hal yang religius, tetapi dalam hidup yang real saja.
Ketika kita bertemu dengan kesulitan, kita mundur, kita akan nggak pernah tahu sebetulnya ini jalan kita atau bukan, kita nggak akan pernah tahu. Iya. Nah, kan kebetulan Romo ini juga sehari-harinya di seminari ya Romo ya. Betul. Nah, mungkin Romo bisa sharingkan, kan rasanya yang jelas menjadi Romo itu tentu tidak mudah ya Romo ya. Nah, mungkin Romo bisa dari keseharian Romo men-sharingkan, pasti Romo melihat ada figur-figur atau pribadi-pribadi yang agak goyang karena begitu banyak kesulitan. Nah, apa yang bisa Romo sarankan? Ya karena saya bertugas di seminari, itu adalah tempat pembinaan untuk para calon imam ya, calon pastor. Sehingga persoalan yang bagi saya cukup signifikan adalah bagaimana saya bisa sebetulnya menemani lah ya. Saya tidak ingin mengatakan bahwa saya seorang formator yang memformat mereka, membentuk mereka. Tapi saya selalu mencoba membangun kesadaran diri saya bahwa saya bukanlah saya yang membentuk. Yang membentuk itu Tuhan dan Roh Kudus. Itulah formator mereka. Tapi saya mencoba membantu rekan-rekan muda ini untuk mengenali bahwa ini jalan mereka atau bukan. Gitu. Jadi biarlah mereka yang menyadari sendiri apakah ini sungguh-sungguh jalan yang memang Allah tunjukkan kepada saya ya, artinya mereka itu, atau bukan. Itu tentu saja itu tidak mudah ya. Artinya di satu sisi saya juga harus sadar, saya punya pandangan yang mungkin agak subjektif. Saya nggak bisa memaksakan, tapi di sisi lain juga mungkin mereka juga butuh bantuan gitu untuk mampu mengenali tadi itu ya, gerak-gerak roh ya istilahnya, gerak-gerak roh yang ada. Sekarang kesulitannya gitu. Nah, Romo, ini hal yang real nih. Kebetulan kan dari cerita Romo itu terlihat sekali bahwa Romo ini sebetulnya ya mirip dengan Musa tadi sebagai penengah ya Romo. Posisinya betul nggak Romo? Ya kan? Nah, sekarang dari pengalaman pribadi Romo, saya juga berpikir mungkin tidak selamanya langsung mulus ya Romo ya. Nah, dari seorang Romo Ricky, bagaimana Romo mengatasi kalau menemui hal-hal yang tidak mudah tadi Romo, agar supaya tetap berpegang pada komitmen awal? Saya melakukan apa yang menjadi nasihat seorang santo ya, dan nasihat itu saya ikuti, Santo Ignatius dari Loyola. Gitu ya. Bagaimana salah satu wasiatnya itu adalah examen conscientiae. Examen conscientiae itu adalah suatu latihan menjaga kesadaran. Latihan menjaga kesadaran kita. Artinya kita hanya kadang-kadang kita hanya ya setelah makan siang atau makan malam ya, karena di seminari kan ada jadwalnya ya. Jadi memang itu cukup membantu saya sih. Biasanya atau setelah misa pagi ya, saya butuh waktu di mana saya tenang dulu. Tidak langsung terburu-buru melakukan ini itu, tapi saya biasanya tenang ya. Saya mencoba ngecek gerak-gerak batin ya. Hati saya ada gerak-gerak kemana sih kayak gitu loh ya. Itu saya sadari ya, supaya ya tadi itu saya bisa menjadi sadar apakah yang saya katakanlah yang saya minta kepada para frater saya itu sesuatu yang sebetulnya keinginan pribadi saya sebagai seorang katakanlah pimpinan rumah ya, atau sebetulnya itu sesuatu yang oke lah, itu mungkin dari saya, tetapi ada hal yang baik yang bisa membantu mereka gitu. Jadi apakah saya sekedar memaksakan apa yang menjadi kehendak saya, ataukah sebetulnya itu bukan kehendak saya, tapi saya melihat bahwa mereka membutuhkan sesuatu, dan inilah yang mungkin bisa saya tawarkan supaya saya bisa membantu mereka. Gitu. Dengan kata lain, tetap diperlukan keheningan. Betul, eksamen conscientiae itu sangat mensyaratkan adanya keheningan. Betul. Dari situ kita juga mohon bimbingan Tuhan tentunya ya. Dan di situ Romo akan bisa tahu seakan-akan dia pasti dapat kayak semacam rasa bahwa saya harus begini. Seperti itu Romo. Ya, itu membantu saya ya. Iya. Nah, kalau dalam kehidupan lain nih Romo, kesadaran penuh akan panggilan hidup ini Romo, sebagai misalnya pasangan suami istri, itu realnya. Kita ketahui tidak selamanya selalu mudah dengan gejolak, apalagi dengan situasi yang kurang menguntungkan di saat ini.
Nah, bagaimana atau apa saran Romo Ricky pada mereka yang saat ini kehidupan keluarganya sedang diwarnai konflik dan sebagainya? Waduh, saya tidak menikah, jadi saya nggak tahu juga nih. Bukan, apa yang bisa Romo sarankan dari segi pandangan seorang Romo yang mereka perlu lakukan? Baik, ya kalau saya tadi itu ya, ketika masing-masing hendaknya jujur pertama kepada diri sendiri sih. Ya, kadang-kadang kan kita juga nggak bisa jujur terhadap diri kita sendiri ya. Dan menurut saya itu, pertama kita jujur terhadap diri kita sendiri, apa yang sedang aku rasakan, aku alami. Ya. Setelah itu sejauh mungkin itu disampaikan kepada ya pasangan ya. Tentu saja tadi itu ya, bagaimana menyampaikan pikiran, perasaan dengan katakanlah dengan proper ya, dengan layak itu memang ada seninya sih. Tapi menurut saya itu juga penting supaya apa? Supaya mereka tuh di antara pasangan tuh saling mengerti sebetulnya apa yang sedang dirasakan dan dialami, karena kita nggak bisa mengandaikan ya. Orang yang hidupnya udah hidup bersama mungkin udah puluhan tahun aja kadang-kadang kan juga masih agak nebak-nebak ya. Apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan gitu. Tapi saya menangkap sesuatu nih Romo, mudah-mudahan tidak salah. Dari yang cerita keseharian Romo dalam menghadapi peserta didik misalnya, dan juga dengan maupun di luar pasangan suami istri, itu diperlukan satu adalah kejujuran hati ya Romo. Betul, ya. Dan juga dengan kata lain refleksi untuk melihat apa dampak yang akan kita lakukan. Seperti itu Kak Romo? Ya itu tadi ya, jujur, hening, berbicara dengan diri sendiri, itu artinya berbicara dengan Allah juga ya. Dan akhirnya dan terbuka ya. Dan itu ya akan membantu ya Romo. Ya. Karena kalau kita tidak terbuka ya kita nggak akan bisa terbantu ya. Orang kan kita bisa membantu seseorang kalau seseorang itu sendiri kan membuka dirinya. Tapi kalau orang itu tidak membuka dirinya, ya kita nggak bisa apa-apa. Dan tadi juga Romo Ricky mengatakan bahwa apa yang Romo pikirkan itu, Romo pikirkan agar berdampak positif, begitu ya Romo? Saya kadang-kadang juga harus menimbangkan, ini kira-kira nanti akibatnya apa nih, efeknya apa ya. Dampaknya besar atau tidak gitu. Iya. Intinya ego itu dikesampingkan ya Romo. Ya luar biasa. Sayang kita harus jeda sejenak. Nanti kita lanjutkan perbincangan kita ya Romo. Baik, Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kami masih akan menyambung perbincangan ini setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetaplah di tempat Anda. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Masih bersama dengan Romo Diocesan Ricky Maulana dan saya MIA Shaneta. Bagi Anda ingin mengirimkan saran atau kritik, kami persilakan untuk klik untuk melihat nomor kami di deskripsi di YouTube ini. Baik, segera kita lanjutkan perbincangan kita. Ya, Romo Ricky, di sesi kedua ini, hal-hal apa yang ingin Romo sampaikan? Ya, terima kasih Bu Shen. Para pemirsa dan para pendengar yang terkasih. Di sesi yang kedua ini, saya ingin mengajak semuanya untuk mencoba memahami, memaknai apa yang disabdakan oleh Yesus di dalam Injil yang baru saja tadi kita dengarkan bersama. Di sini kan Yesus itu mengungkapkan ajarannya dengan sebuah perumpamaan. Tapi lantas para murid bertanya, kenapa engkau mengajar mereka? Mereka itu artinya orang-orang yang hadir di tengah-tengah mereka juga, para rasul, dengan perumpamaan. Lantas kan Yesus mengatakan, ya sesuatu yang sangat menarik untuk saya. Di situ Yesus tidak langsung menjawab mengapa, tapi dia pakai kalimat-kalimat yang mungkin kita harus nebak-nebak juga. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi. Tetapi barang siapa yang tidak mempunyai, maka apapun yang ada daripadanya akan diambil juga. Ini kan menarik ya. Artinya para murid ini bertanya apa, Yesus jawabannya apa. Gitu. Tapi justru kalau kita melihat ya,
teks ini yang baru saja kita dengarkan. Tapi kalau kita mencoba membaca teks-teks sebelumnya, di mana Yesus itu berhadapan juga dengan orang banyak, tapi juga orang banyak ini adalah orang-orang yang kebanyakan itu juga tidak percaya. Ya. Mau mencobai Yesus, ya kan? Termasuk di dalamnya adalah orang-orang Farisi, ya, terus yang mencobai Yesus terus ya, dengan segala macam pertanyaan, ya. Bertanya mengapa para muridnya kok nggak melakukan hal yang terlarang pada hari Sabat, ya, yaitu memetik bulir-bulir gandum untuk dimakan. Dan ketika masih bertanya apakah ketika hari Sabat itu boleh nggak menyembuhkan orang seperti itu, ya. Pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya ingin mencobai Yesus. Jadi Yesus itu sedang berhadapan dengan orang-orang yang sebetulnya ya tidak percaya, ya, terhadap apa yang dilakukan dan dikatakan oleh Yesus. Dan Yesus itu dengan sangat cerdik, ya, benar saya sangat pintar sekali. Dia mengatakan, ya, kalau kamu sudah tidak percaya, maka saya akan memberikan ajaran saya kepada kamu dalam bentuk perumpamaan. Perumpamaan itu kan sesuatu yang sebetulnya tidak begitu jelas, ya. Betul. Bisa diartikan A, diartikan B, artikan C, gitu kan. Jadi sesuatu yang sebetulnya agak blur, agak samar-samar. Itu untuk orang yang tidak percaya. Tapi kita tahu Yesus sendiri mengatakan untuk orang yang percaya, maka segala sesuatunya itu akan menjadi lebih jelas. Dia akan melihat dengan matanya sungguh-sungguh, mendengar dengan telinganya. Itu kan artinya sungguh-sungguh jelas dan nyata gitu buat orang yang percaya. Nah, kira-kira apa alasannya Yesus memberikan kepada orang yang tidak percaya itu perumpamaan-perumpamaan, Romo? Ya, menurut saya tadi itu sih. Yesus sendiri merasa dia seperti ingin ini ya, membuat suatu pengelompokan nih. Mana orang yang memang dari awal percaya dengan dia, mana orang yang memang tidak percaya dengan dia. Gitu. Seperti ingin memperjelas itu, atau setidaknya itulah yang ingin dibentuk oleh penulis Matius sih, ya. Supaya ya seperti menjadi jelas ya pengelompokan itu. Karena nanti kalau orang yang tidak percaya, lantas mau dikasih perkataan apapun, ya percuma gitu. Itu sebabnya dikatakan barang siapa mempunyai akan diberi lagi, yang tidak mempunyai maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Betul. Itu maksudnya seperti itu. Ya. Jadi kan kita nggak bisa menggarami air laut, ya, karena ya percuma gitu. Jadi kalau orang yang sudah dari awal tidak percaya, terus kita mau ngomong apapun, ya itu mungkin akan mental. Tapi kalau makanya segala sesuatunya akan diambil daripadanya. Tapi untuk orang yang percaya bahwa dia akan mendapatkan sesuatu, maka sesuatu itu akan terus ditambahkan kepadanya. Nah, kalau kita tarik dalam kehidupan sehari-hari, Romo, mungkin Romo punya pengalaman apa yang terkait dengan Injil hari ini? Ya, saya tertarik juga dengan ayat yang sebelumnya sih, atau perikop yang sebelumnya ketika Yesus berbicara mengenai perumpamaan penabur, ya, benih itu. Saya melihatnya begini, mungkin saja bahwa apa yang dikatakan Yesus dalam Injil yang baru saja kita dengarkan bersama ini, itu seperti benih yang ada sebetulnya di dalam diri kita. Masing-masing dari kita itu sebetulnya sudah ada benih-benih iman sih. Tetapi persoalannya benih iman ini, itu kita jaga atau tidak. Untuk orang yang tidak menjaga benih imannya, ya mungkin benih itu mungkin tidak langsung membusuk dan mati, tetapi makin lama ya benih itu menjadi kerdil, menjadi kecil gitu ya. Walaupun tidak akan sampai mati mungkin, tapi tidaknya terus mengecil. Dan inilah mungkin orang-orang yang memutuskan untuk tidak percaya. Tapi benih yang dijaga dan akhirnya justru bertumbuh menjadi pohon, itu mungkin seperti ya tadi itu orang yang percaya. Yang akhirnya perlahan-lahan ya berkembang itu mungkin orang-orang yang percaya. Tantangannya sekarang ini adalah bagaimana sebetulnya menjaga benih panggilan yang sudah ada dalam diri kita masing-masing. Menurut saya tantangannya itu sih. Apakah ya memang iman dalam arti tertentu adalah suatu rahmat.
Tapi saya melihat juga iman adalah sesuatu yang perlu dijaga oleh kita. Sehingga jadi pertanyaan, apakah memang aku sendiri menjaga imanku atau tidak? Atau apakah ya katakanlah orang tua sendiri ya, itu menjaga iman anaknya atau tidak? Sekarang menjadi sangat sulit ya. Seakan-akan kan ketika orang tua menyekolahkan anaknya, itu sepertinya sudah semuanya harusnya udah tanggung jawabnya sudah dialihkan. Udah dialihkan dan semuanya udah harus ya menjadi tanggung jawab sekolah gitu ya, entah iman, entah moral, macam-macam gitu kan. Lantas begitu anak balik ke rumah, ya orang tua mengandaikan itu apa yang sudah dipelajari di sekolah, kembali ke rumah dan seakan-akan rumah itu hanya menjadi tempat transit saja gitu. Kan itu kan kebalikan ya. Kalau kita mau lihat kan sebetulnya lebih banyak waktu kan bukan di sekolah, tapi di rumah, di lingkungan keluarga sebetulnya. Nah, tantangannya itu bagaimana iman yang sebetulnya sudah ada dalam diri masing-masing, ini dalam keluarga sendiri sebetulnya terjaga atau tidak. Gitu. Saya tahu itu sulit lah, saya tahu. Saya nggak ingin mengklaim bahwa itu sesuatu tugas yang mudah, terutama bagi orang tua, gitu, orang yang punya anak. Itu sulit, iya, saya akui. Apalagi zaman sekarang. Kesulitannya itu kan memang antara lain karena kalau kedua orang tua bekerja, pulang mungkin malam hari, apalagi di daerah yang super macet dan sebagainya. Tapi Romo, bukankah itu seharusnya juga tetap ada waktu yang disediakan untuk membina iman anak itu, Romo? Ya itu tadi ya, kita bilang kan seharusnya ya. Memang kalau bicara seharusnya ya memang demikian ya. Karena kalau tadi kan seperti Romo katakan, utamanya itu kan seorang anak adalah di keluarganya kan Romo. Betul. Nah kalau sama sekali dengan banyak kendala yang ada tadi, orang tua seolah-olah menyerah pada kondisi itu, tentunya kan tidak ada kesempatan untuk membina iman anak, bukan begitu Romo? Maka memang pembinaan iman anak di keluarga memang menjadi sangat penting untuk saya sih. Dengan segala macam kesulitan dan problem-problem yang ada. Dan kalau kita melihat berkaca pada contoh Musa tadi, harusnya itu tetap harus komit ya Romo. Tadi itu. Kan kita mendapatkan contoh bahwa dalam kesulitan apapun itu komitmen dan kesadaran penuh itu diperlukan ya Romo. Betul. Ya. Nah Romo, tapi kan sekarang gini, kita tidak menghakimi mereka yang di luar sana. Tapi apa yang bisa Romo sarankan paling enggak di kondisi yang serba susah di dalam kehidupan ya. Bagaimana sih minimal yang bisa dijaga agar iman dalam diri anak itu terjaga lah seenggak-enggaknya Romo? Ya karena biasanya anak itu kan sampai dengan usia tertentu itu kan melihat teladan ya. Keteladanan orang tua. Menurut saya ya dimulainya justru ya dari orang tua sendiri. Orang tuanya sendiri berdoa atau tidak, punya kebiasaan berdoa atau tidak. Orang tuanya sendiri punya waktu nggak misalnya untuk pergi ke gereja. Kalau nggak bisa setiap hari Minggu lah gitu. Iya. Kan anak akan ngelihat sebetulnya prioritasnya orang tua ini di mana gitu. Kalau misalnya anak itu udah ngelihat orang tuanya nggak pernah berdoa ya karena mungkin pekerjaan, kesibukan. Jarang ke gereja, juga dengan segala macam excuse ya itu alasan-alasan yang ada ya. Nanti kan anak akan melihat ya, wah berarti itu bukan sesuatu yang penting. Berdoa tidak terlalu penting, pergi ke gereja nggak terlalu penting. Itu kan jadi akan masuk dalam kesadaran anak. Sehingga tadi itu ya, iman yang sebetulnya sudah ada dalam diri setiap orang ya, itu tidak terjaga ya. Maka itu iman akan semakin kecil. Saya nggak akan mengatakan bahwa iman itu sampai akhirnya mati sih, enggak sih. Tapi akan terus mengecil gitu. Iya. Jadi yang seperti Romo katakan tadi, apa yang tadi tidak ada jadi makin diambil. Akan terus diambil ya. Begitu ya Romo ya. Ini sesuatu yang memang tadi Romo katakan itu saya setuju Romo bahwa dalam kondisi apapun itu anak berkaca pada contoh orang tua ya Romo. Jadi kalau orang tua di tengah kesibukannya lagi pula kan tiap orang sama-sama ya Romo waktunya 24 jam gitu. Jadi
diharapkan bisa tetap menyediakan waktu itu, gitu ya Romo ya. betul. Nah, Romo, sekarang tadi ya, anak berkaca dari apa yang dilakukan orang tuanya. Nah, dengan itu minimal, bukan ya Romo ya? Iya, iya, Minimal ya yang bisa minimal. dilakukan ya, agar supaya iman anak terjaga, Romo. Betul. Baik, Romo, ada lagi yang mungkin bisa Romo sarankan terkait dengan sesi kedua ini, dengan Injil tadi? Iya. Kalau menurut saya pada akhirnya juga ya, setelah anak itu kan tadinya melihat orang tua, tapi kita tahu bahwa ada masa di mana pada akhirnya lingkungan Ya, mempengaruhi. Dan ada masa di mana pada akhirnya orang itu juga harus bisa melihat pada diri sendiri. Artinya dia berani kritis juga terhadap ya, lingkungannya. Kalau dia merasa bahwa lingkungannya tidak bisa membantu dia berkembang secara spiritual, dalam berkembang secara iman, sebetulnya ada masa di mana orang itu juga bisa bersikap kritis. Ya. Sekali lagi ya, kalau dia menjadikan tadi itu Allah itu katakannya menjadi nomor satu gitu ya, iya, iya. maka dia akan melihat bahwa ketika lingkungan itu tidak mendukung itu, dia bisa akhirnya ya udah cari aja lingkungan yang lain. Ya, Oh, gitu. iya, Yang iya, akhirnya justru iya. bisa membantu dia. Iya, Ya. iya. Ada masa di mana sebetulnya orang itu punya kemampuan itu sih. Iya, iya. Jadi sekali lagi tidak boleh menyerah pada kondisi apapun gitu ya Romo ya. Betul. Ya. Ya Romo Ricky, sayang sekali waktu kita sudah habis. Ya. Kita harus mengakhiri perbincangan kita di sini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sampailah kita di penghujung acara, dan acara ini akan ditutup dengan doa dan berkat melalui Romo Ricky. Silakan Romo. Ya, terima kasih Bu Sen. Dan juga terima kasih para pemirsa dan pendengar yang telah setia menemani kita berdua ya. Semoga apa yang kita sampaikan supaya menjadi permenungan bersama kita sungguh bisa membantu kita dalam pendewasaan iman kita. Sekarang marilah kita tutup perjumpaan kita dengan doa dan berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah bersabda dengan perumpamaan agar hati kami memahami misteri penyelenggaraan ilahi-Mu. Semoga rahmat-Mu ini, sabda-Mu, perjumpaan kami, dapat membuka mata hati kami, agar dapat melihat kehadiran-Mu dalam diri sesama, dan pada akhirnya kami Kau jadikan layak menikmati sukacita abadi, dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga kita, komunitas kita, hal-hal baik yang kita upayakan hari ini, orang-orang yang kita jumpai, dan orang-orang yang senantiasa kita doakan, selalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Ricky untuk kedatangannya di sini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi Anda semua. Romo Diosesan Ricky Maulana dan saya MI Asyaneta pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan jangan lupa untuk selalu bahagia karena kasih Allah selalu ada. Salam damai.